Tuhan, berilah kepada kami kerelaan. Patok kami Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikan bagiannya tanpa Engkau yang menetapkannya. Semuanya adalah karya-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan, tapi kami tidak mempunyai kemampuan. Karena dalam diri kami tidak ada yang baik. Semua menuju kepada kebinasaan. Maka dari itu paksa kami, buat kami mampu. Karena kami sadar di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kenyataan hari demi hari, hidup kami tidak dapat berkenan kepadamu. Selalu ada dosa, selalu ada celah, selalu ada dorongan untuk jatuh dalam dosa. Maka dari itu tolong kami, buat kami mampu menyelesaikan bagian kami. Karena kami tidak tahu kapan waktu kami selesai di dunia ini. Karena semuanya itu Engkau yang menetapkannya dalam hidup kami. Dan kami kerap kali tidak sadar bahwa waktunya tidak ada yang tahu kapan Engkau datang menjemput kami. Dan kami kerap kali masih mempunyai kehendak untuk menggenapkan keinginan kami, kehendak kami. Padahal kami tidak tahu waktunya adalah Engkau yang menetapkannya. Maka dari itu ajar kami hari ini bagaimana, apa yang harus kami lakukan supaya kami mampu menyelesaikan bagian kami. Ampuni kami ketidaklayaan kami. Karena kami tidak sadar kami masih mengatur hidup kami menurut kehendak kami, bukan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, karuniakan kepada kami roh pengertian. Tanam dalam hati pikiran kami. Supaya kami mampu menyelesaikan bagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Mari, saudara, kita belajar akan firman Tuhan. Karena di dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Semua orang punya masalah. Baik orang yang cinta Tuhan maupun orang yang tidak cinta Tuhan. Karena kerap kali kita itu sampai bertanya, mengapa Tuhan? Justru orang yang tidak cinta Engkau, tidak berusaha sungguh-sungguh, kok kelihatannya itu lebih lancar daripada hidup kita yang berusaha untuk jadi benar. Kita kerap kali tidak bisa mengerti karena apa? Karena kita menilainya menurut pendapat pikiran kita sendiri. Tidak menurut Tuhan. Maka dari itu, kalau saudara pergi persekutuan, saudara itu
Coba perhatikan. Lebih memperhatikan yang khotbah atau lebih memperhatikan hatimu ada di mana? Tuhannya mau apa? Nanti rata-rata kan kamu punya hati apa? Yang khotbah siapa? Betul enggak? Hah? Maka dari itu, kalau Anda tanya yang khotbah saja siapa? Itu hatimu sudah menceng. Kenapa? Karena kalau yang khotbah itu tidak seperti yang kamu inginkan, rasanya sudah lain. Cara penerimaannya juga lain. Maka dari itu saudara kita harus belajar. Marilah kita belajar firman Tuhan tentang peristiwa di dalam Matius 19. Peristiwa yang dialami oleh Tuhan dan murid-muridnya di atas gunung. Kemudian setelah selesai di atas gunung itu di dalam Matius 17, di atas gunung itu Tuhan hanya membawa Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Kenapa dari 12 orang yang dibawa kok cuma 3 orang? Kok enggak dibawa semua? Sehingga kerap kali kita itu mengikut Tuhan, kita itu lalu mulai pakai pikiran. Kok ada aku? Kok orang lain? Ya toh? Karena apa? Karena kita itu, saudara itu belum mengerti bahwa setiap orang itu sudah mempunyai jatah sendiri-sendiri. Makanya pada waktu Yohanes sama Yakobus tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, kami mau minta. Bahkan yang minta itu bukan cuma dia, tapi ibunya menghadap Tuhan Yesus. Kalau boleh, anakku itu nanti ada di sebelah engkau. Kanan kiri. Jadi yang sebelah kanan siapa, yang sebelah kiri siapa, tidak masalah. Yang penting adalah anakku. Bahkan Yohanes dan Yakobus pun minta kepada Tuhan. Karena mereka memikir, karena 2 saudara ini kan jadi tidak ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi kanan kiri. Tapi perhatikan jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan, semuanya itu sudah ditetapkan oleh Bapakku. Bagi siapa itu disediakan. Jadi kalau saudara perhatikan bahwa kejadian-kejadian apa yang nanti di surga punya jatah, punya ketetapan itu, ternyata itu berpengaruh dalam kehidupan di dunia ini sehari-sehari. Satu, kedua, dan semuanya itu sudah ditetapkan Bapa, di mana kita sendiri tidak pernah tahu. Tapi kita selalu kepengen tahu. Kenapa? Kenapa kok kepengen tahu? Nah itu loh saudara. Padahal kita itu tidak sadar kalau kita kepengen tahu. Itu kita mau seperti Tuhan. Bedanya itu tipis sekali. Jadi tambah lama, saya ini tambah tua, saya sampai akhirnya mengatakan, banyak hal ku tak mengerti. Wes toh, gelinding wae. Wong kamu mau ngerti, ya tak bakal ngerti. Mau apa? Tapi meskipun saya kata begitu, kamu ya tidak pernah bisa berhenti itu. Untuk kepengen, lebih bingung enggak? Nah, kalau saudara dan saya itu enggak bisa untuk pengen enggak tahu saja, untuk percaya saja. Itu
Berarti apa? Saudara itu tidak punya percaya. Bayangin. Kalau saya katakan, percayamu di mana? Itu kata-kata Tuhan Yesus, bukan saya. Lalu saudara bilang apa? Percaya, Pak. Tapi, nah ini. Tapinya apa? Kepengen tahu. Padahal justru kalau kamu kepengen tahu, jadinya itu tidak percaya. Karena kejatuhan daripada Adam dan Hawa, gara-gara, ngerti tidak kamu? Tapi kenapa kamu ingin ini? Ayo coba direnungkan gitu loh. Kamu tahu, kepengen, tapi itu yang menyebabkan Hawa jatuh, Adam jatuh. Tapi kok kamu ya bisa kepengen itu terus kenapa? Ya jawabannya anak nggak tahu. Tapi yang ada dorongan dewek, betul enggak? Karena apa saudara? Karena di samping kita dengan Tuhan ada setan. Dan cara kerja setan itu tidak pernah saudara itu tahu. Dan tidak pernah saudara itu lebih pinter dari dia. Tidak ada. Kecuali Roh Kudus. Makanya kita diberi Roh Kudus itu supaya apa? Supaya saudara bergaul karib sama dia, sebab dia diutus untuk menjadi penolongmu. Dalam hal seperti itu saja ya, kita kepengennya apa? Ngatur Roh Kudus. Contohnya, tadi siang ada orang telepon. Pak Yusa, saya kepengen ketemu kamu. Kau bilang, ya ada apa? Terus kamu kok bisa tahu alamat saya itu siapa? Nah, saya sudah ketemu, cari ini akhirnya ketemu. Dan saya merasa saya harus bertemu dengan Pak Yusa karena masalah anakku. Anakmu kenapa? Sudah gede tapi belum bisa ngomong. Loh, kamu sudah sembahyang belum? Sudah. Kamu baca Alkitab? Sudah. Tiap hari rutin? Kadang-kadang. Bisa rutin, bisa enggak. Tapi sudah, jawabannya sudah. Benar enggak? Padahal penilaian Tuhan yang diminta apa? Kenali Tuhan dulu. Lalu saya mengatakan, lah itu loh yang salah. Salahnya di mana? Kamu enggak mendahulukan Tuhan. Tapi dalam pikiranmu itu mau ketemu hamba Tuhan. Nah, kamu ketemu saya itu saya bisa apa? Kan Pak Yusa dekat Tuhan. Kalau ngomong diterima. Nah, kalau kamu yang doa, ya kurang. Loh, yang menetapkan kamu diterima sama kurang itu siapa? Orang itu sendiri apa Tuhan? Dirinya sendiri. Sebab Alkitab berkata, apapun yang keluar dari mulutmu, itu yang dia. Ngerti saudara? Lalu saya mengatakan gini, udahlah, berdoa dulu. Sudah. Kamu jangan hidup menurut perasaanmu dan penetapanmu sendiri. Enggak. Loh, lah kalau enggak kenapa kamu tadi baru ngomong? Menurutku, rasaku, Tuhan yang menetapkan. Loh, itu kan perasaanmu toh. Iya. Saya kok bilang Tuhan. Ngerti saudara? Bedanya itu tipis sekali. Akhirnya saya lihat, saya doa gitu. Tuhan, ini orang bagaimana? Ya, kowe lihat tuh perempuan itu kan karepe dhewe. Nah, yang laki pada waktu tak kasih tahu,
Gini loh ya, datang dulu sama Tuhan, tanya Tuhan hal yang kamu alami, kemudian nanti yang dipakai hamba Tuhan itu siapa? Tuhan yang menetapkan. Bukan kamu, bukan aku. Akhirnya yang laki, udah bisa jawab, dia bilang, Pak, bicara sama istri saya. Dia lebih cinta Tuhan. Akhirnya saya ngomong be istrinya, saya bilang, coba doa, tanya Tuhan dulu. Sudah, bingung enggak? Lah aku yang jadi hamba Tuhannya, pietah Tuhan. Ngadepi perempuan kayak gini. Oh, yang kayak gitu itu enggak satu. Banyak. Karepe dewek. Nah terus piye? Ya udah biarin, suruh doa saja. Ya aku ya bilang, udah doa dulu. Kapan boleh ketemu? Tanya Tuhan. Nah, jadi bagaimana? Ya doa. Nah, kapan? Datang. Soalnya apa tuh? Udah. Kita menghadapi iblis itu luar biasa. Itu ujian buat saya juga. Apakah saya mau nerima karena mau melayani, ataukah mendahulukan Tuhan, mau bagaimana? Itu pun salah. Saya tidak mau nerima, dikatakan, nah, pinter gue. Sombong. Hamba Tuhan kok tidak mau melayani. Nerima dengan sikap hati yang Tuhan tidak suruh. Salah. Ngerti, saudara? Jadi jangan kira kita itu tidak punya masalah. Oh, masalah itu sama saja. Semua ada. Maka dari itu kita belajar. Coba. Masalahnya itu sebetulnya ada. Yang beda itu apanya? Aksesorisnya. Mobil itu sama. Tapi mereknya lain-lain. Karena apa? Aksesorisnya berbeda. Itu saudara. Semua manusia sama, laki dan perempuan. Ya toh? Tapi modelnya lain-lain. Aksesorisnya beda. Tapi masalah itu sebetulnya setiap manusia sama. Maka dari itu kita belajar firman. Dalam Matius 17 ayat yang 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya itu kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu. Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Loh, perhatikan saudara. Kata-kata Tuhan ini cukup keras, dah. Ketidakpercayaan kita itu dianggap apa? Sesat. Nah, kalau Tuhan ngomong gini ini pada siapa? Ayo. Pada siapa? Kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang. Maka Yesus, kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Nah, sampai di sini dulu. Kalau Tuhan Yesus berkata, kapan sampai kapan? Kenapa, saudara? Karena waktunya itu sudah tinggal berapa hari untuk dia harus disalibkan.
Jadi kalau waktunya itu sudah mepet, itu justru keadaan yang sangat menetapkan. Bangsa Israel pada waktu di dalam perjalanan sudah jatuh bangun melihat mujizat kayak begitu. Waktu sudah di perbatasan. Oh, itu sudah di mata. Kanaan sudah di mata. Hasilnya luar biasa. Bayangin, buah anggur setandan. Setandan buah anggur. Itu kan berarti buah itu cuma setandan itu kan enggak sepohon toh. Jadi cuma itu loh. Ngerti toh ya maksudku ya? Nah, ngerti lah. Aku itu udah bisa nerangin. Setandan dipikul orang dua. Kira-kira tandanya itu sama dengan sekarung enggak? Hah? Dipikul orang dua. Enggak bisa dibawa sendiri. Padahal buah anggur sekarang standar berapa? Bawa satu orang aja bisa. Bahkan kamu bawanya bisa 10 tandan, betul? Itu kamu bisa bayangin enggak? Buah di Israel zaman itu loh. Zaman sekarang pun di Israel enggak seperti itu. Tapi pada waktu itu setandan itu dipikul orang dua. Jadi kira-kira berapa kilo itu? Pasti kan sekitar 50 kilo toh. Wong orang dua. Ya toh? Ada 50 kilo. Itu setandan. Itu kamu bisa bayangin enggak? Enggak bisa toh? Lihat mujizat benar-benar susu madu. Kamu tadi habis menyanyi. Hujan awal dan hujan akhir mendatangkan lawatan. Saudara tahu, aku pun tidak bisa ngerti. Hawang hujan awal sama hujan akhir kok bisa bersatu itu piye? Coba bayangin. Hujan awal sama hujan akhir bisa bersatu bagaimana? Kapan? Sebab kalau menurut tahun kita, hujan awal, hujan akhir, ya akhir tahun permulaan sama akhir, betul enggak? Setidak-tidaknya satu musim, 3 bulan. Tapi untuk di tempat lain bisa 6 bulan, bisa setahun, ya toh? Tapi kalau kamu perhatikan, kok bisa ada hujan awal dan hujan akhir bersatu, itu kapan? Karena waktunya sudah tiba. Jadi harinya jadi pendek. Waktu kita ke Inggris, saya itu terus terang jujur. Semua itu yang mau berangkat itu kan orang-orang yang perang. Ya toh? Suruh perang. Tapi justru yang dapat visa, orang-orang yang kerap kali tidak ngerti apa-apa. Hanya kita berenam hamba Tuhan yang sama junior yang tahu. Ngerti saudara? Sisanya orang baru. Lani aja ditolak, belum dapat. Selfie, belum. Aku bilang, loh kamu mau berangkat ini apa? Saya digerakkan Tuhan. Loh ngerti tidak? Tapi kenyataannya tidak dapat. Sampai mereka sudah di airport, nunggu. Terus sama travelnya. Ada Pak? Udah ada. Ya tunggu saja dulu. Nunggu sampai jam pesawat berangkat. Rasain. Jadi rasanya kayak apa? Ya kayak gitu itu. Mau nunggu sampai jam pesawat berangkat. Yang berangkat justru orang-orang baru. Aku bilang gini, kenapa Tuhan? Maka perhatikan, yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu bisa menjadi terakhir. Ngerti saudara? Kita tidak pernah bisa mengerti. Jangan percaya kepada Tuhan menurut pendapatmu sendiri.
keinginanmu. Jangan ngatur Tuhan. Perhatikan caranya ini, seorang ayah ini yang datang, dia punya masalah. Anaknya sakit ayat. Yang kerap kali mau dibunuh sama setan. Dan anak itu bukan anak kedua, ketiga, anak satu-satunya. Dan dia datang kepada murid-muridnya dulu. Dan murid-muridnya tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sehingga pada waktu Tuhan Yesus sama Petrus sama Yohanes sama Yakobus turun, mereka menemui Tuhan. Dengan harapan Tuhan Yesus mau bertindak segera. Tapi engkau lihat, kalau engkau baca dari ayat-ayat yang lain, tidak segera Tuhan bertindak. Malah Tuhan negur dulu murid-muridnya dan dia, di mana percayamu? Berapa lama aku harus bersama dengan engkau? Ngerti saudara? Kita itu tidak ada yang mampu. Karena apa? Kesalahan. Sampai saya bilang, kenapa Tuhan dikatakan di situ, di mana percayamu? Dan kamu sesat. Di mana sesatnya coba? Ya, nggak ngerti. Kita percaya. Tapi kenapa akhirnya murid-muridnya tanya, kenapa kita kok tidak bisa ngusir setan itu? Tuhan Yesus bilang apa? Karena kamu kurang percaya. Bayangin. Dan itu murid-murid Tuhan Yesus itu, rasul-rasul itu sudah ikut dia 2 tahun lebih loh. Karena ini mau hampir akhir loh. Tapi tetap dikatakan kurang percaya. Jadi orang percaya itu ternyata gampang apa susah? Gampang kalau belum ngalami. Tapi kalau sudah menghadapi masalah, disitulah letaknya. Kamu ini sebetulnya orang percaya apa enggak? Dia kamu mau mengatakan bilang, percaya sih percaya Pak. Tapi melihat anak kayak gitu, enggak tahan Pak. Ya tak? Terus akhirnya doanya piye? Ya sudah kehendakmu yang jadi. Ngomongnya gampang. Tapi dalam hati bilang, ya kasihan dong Tuhan. Jadi percayaannya kurang lagi enggak? Ini. Maka dari itu, kalau kamu perhatikan di ayat yang lain, omongan dari Bapak ini ngomong apa? Kalau boleh. Ini anak satu-satunya. Kalau boleh Tuhan, tolongin dong. Tuhan Yesus jawabnya apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Wah, akhirnya Bapak ini teriak-teriak. Ya ampuni, ampuni, ampuni. Aku yang kurang percaya. Ngaku. Setelah terjadi pengakuan, baru Tuhan bertindak. Ini. Rahasianya untuk kita menghadapi masalah kita, itu harus akui dulu kelemahanmu. Akui dulu bahwa kamu sebetulnya memang bukan orang percaya. Percaya sih percaya, tapi belum sampai yang ukuran yang Tuhan mau. Lah untuk tahu ukurannya Tuhan, tidak ada orang tahu. Kecuali Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Maka dari itu bagian kita adalah mengatakan, ngaku di hadapan Tuhan kelemahan. Umpamanya kalau kita sakit, dalam keuangan, dalam bisnis, dalam apa. Itu kerap kali itu, kalau saya ada orang sakit bilang, Pak tolongi dong saya keadaan sakit ini. Terus saya bilang apa? Yang penting itu akui dulu di hadapan Tuhan. Dia bilang apa? Loh justru kita harus lawan. Aku bilang, ya boleh kalau kamu bagianmu tukang perang.
Tapi kalau kamu bukan bagiannya tukang perang, ngapain pusing-pusing? Akui saja memang kue lemah, kamu butuh Tuhan. Udah, ucap syukur. Apakah itu berarti kita kurang iman? Ya memang. Kamu memang tidak punya iman. Nah, kenapa tidak kita bertindak? Tangking! Usir setan. Ya usiran. Nah, tapi berhasil enggak? Enggak berhasil lah, ya sudah. Kalau enggak berhasil, akuilah bahwa kamu kurang percaya, enggak punya kuasa. Karena dengan percayamu bulat, kamu punya kuasa. Enggak usah ribut-ribut. Sama setan tuh jangan mau karmu dewek. Kamu kembaliin sama Tuhan, dia pusing. Sebab setan itu kalau kamu balikin, dia paling pusing. Seperti Tuhan Yesus. Ada tertulis. Kalau saya tidak pernah berkata ada tertulis. Kamu ingat apa yang Tuhan Yesus katakan antara kamu, saya, dan engkau. Saya tidak jarang sekali. Sebab saya sudah pernah mengalami. Waktu tinggal di Terusan Ciliwung, itu ada setan. Jadi waktu saya masih di Terusan Ciliwung, saya kontrak rumah. Wah, ada setan yang gede. Wah, saya pada waktu itu ya keminter lah. Dan shock. Aku bilang gini, mana setan ini? Waktu saya bilang, mana setan ini? Saya langsung dipukul kepala saya jeblak 2 meter. Dipukul sama tongkat dia, yang tahu tuh adikku Nani. Dia bulak. Aku bilang, loh Tuhan kok aku kalah? Dia tuh, loh enggak semeter, 2 meter, bodoh. Dan itu dilihat istri saya juga. Terus Nani jawabannya, Tuhan ini ngomong, Kak, jangan kurang ajar. Loh, terhadap setan kok kurang ajar? Tidak boleh kurang ajar. Ngerti, saudara? Makanya saya bilang, kalau kamu tidak ngalami sendiri, tidak akan percaya. Bagaimana cara Tuhan bertindak untuk mengatasi masalah? Itu hanya bisa kalau kamu ada kerelaan, kamu ada kerendahan hati, dan kamu bergantung kepada Tuhan. Dan kembalikan semua kepada Tuhan. Karena kita hanya seorang hamba. Hineni. Saya ngalami berkali-kali. Di Irian saya dituntut. Lalu tidak terjadi apa-apa karena apa? Tuhan ini biarkan saya berhadapan dengan setan. Setan ini aku bilang, apa Tuhan? Apa yang aku harus lakukan? Tuhan Roh Kudus dia bilang, tengking. Dah, cuma dia bilang, ingatkan. Ingatkan apa Tuhan? Pertemuan antara engkau dan aku dan setan. Itu sudah terjadi tahun 80. Itu di Irian itu tahun 80 berapa? Sudah 5-6 tahun. Setan tidak pernah lupa itu. Saya lupa. Setan ini. Setelah saya ingatkan gitu, langsung setan bilang apa? Ya sudah, lari dewek. Lalu kadang-kadang saya tidur di hotel. Saya bilang, Tuhan ini kok perasaannya tidak enak sih Tuhan. Ya tidak enak, ada setan nongkrong gede. Hah? Jadi di kamarku itu ada setan. Aku tidak lihat loh. Jangan kamu punya pikiran bahwa kembang ke, wah Pak bisa dapat penglihatan. Aku tahu dibandingkan Mbak Denny, Mbak Iin, Mbak Agung, barang itu kalah. Makanya aku kerap kali bilang, tidak tahu apa-apa, tidak usah tahu. Kalau tahu malah pusing. Jadi cuma kalau saya merasa tidak enak, kalau terasa kan setan kan tahu ya toh. Ini kok rasanya kok tidak enak. Ada yang kuduke berdiri, ada yang salah tingkah.
Datang saja sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan ini ada, yaitu setan di kono. Ngapain Tuhan dia? Dia mau ganggu kamu. Nah, terus apanya aku harus lakukan? Kadang-kadang itu cuma Tuhan bilang, ya wis tau ngomongi wae, suruh jogo kue. Piye tah Tuhan? Ya kamu tinggal tidur saja, Mbok. Tidak usah perhatiin. No. Dia tuh tidak berani megang kamu. Jadi aku cuma ngomong, ya sudah kamu jaga, aku tak tidur, jadi tidak ada setan yang lain ganggu, kamu jaga ya. Dia malah jawabnya gini, kok enak? Lah terus piye? Pigi, loh. Lah kok kowe pigi? Nggak tahu share, nggak tahu apa. Bayangin. Jadi hiduplah dengan Tuhan itu caranya apa? Tinggal percayamu sama Tuhan. Ngomong saja sama Tuhan. Jadi seperti Bapak ini, dia ngomong, aku sudah pergi ke murid-murid-temu, tapi tidak bisa. Perhatikan. Mengapa Tuhan menegur kepada murid-muridnya dan orang itu? Karena apa? Bapak ini tujuannya itu adalah kehendak dia. Cari Yesus tidak ada, muridnya lebih dulu. Sama dengan zaman sekarang. Orang tuh gampang cari hamba Tuhan daripada cari Yesus. Kalau saya ngomong, kamu datang kepada Tuhan. Iya Pak, aku sudah. Tapi tidak ngerti. Kalau sama Pak Yusa kan bisa ngomong jawab. Ngawur. Itu namanya kurang percaya. Lu percaya Pak. Ya oke, kamu percaya. Tapi jangan percaya menurut pendapatmu sendiri. Nah ini yang salah. Sehingga masalah kita itu lalu tertunda. Seperti Bapak ini. Dia cari Yesus tidak ada, dia cari murid. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Tetap menunggu Yesus turun. Setelah ketemu Yesus sekalipun, dia ngomongnya juga salah karena apa? Percayanya menurut pikirannya sendiri. Dia pikir Tuhan ini bertindak bagaimana? Tuhan tuh bilang selalu ngomong, semua bisa terjadi bagi orang percaya. Jadi tergantung. Dan itu pun tidak tergantung daripada sikap perkataan kita. Coba bayangin. Waktu seorang ibu bukan orang Yahudi. Orang asing. Masa Tuhan bilang tidak baik, tidak layak diambil roti buat anak-anak diberikan anjing. Perempuan itu dia tidak ngusir setan, dia tidak ngomong apa-apa, dia bilang, betul Tuhan, benar, lu aneh lah. Berarti perempuan itu sadar tidak kalau dia disamakan dengan anjing, sadar tidak? Kenapa dia bilang, betul Tuhan? Kenapa? Karena dia sadar keselamatan, juru selamat itu asalnya dari orang Yahudi. Makanya dia bilang, betul Tuhan. Sebab zaman itu, di Yahudi, orang asing, itu benar tidak ada harganya. Apalagi orang Kanaan, orang seperti perempuan. Dan lucunya, Tuhan Yesus bertindaknya itu kok aneh. Tidak layak diambil roti buat anak-anak diberikan kepada anjing. Berarti kan dia ini dihina toh. Dia ACC bahwa dia dianggap anjing. Lucunya perempuan itu cuma ngomong, betul Tuhan, tapi anjing pun dapat remah-remah. Loh, dia percaya aku dapat remahannya cukup.
Tuhan Yesus bilang apa? Karena omonganmu setan keluar. Apa hubungannya coba? Ngerti saudara? Hanya percaya. Setan keluar dari. Jadi percayalah kepada Tuhan, bukan menurut pikiran pendapatmu sendiri. Tanyakan Roh Kudus, apa yang harus dilakukan? Itu yang jalan keluarnya. Sebab yang tahu itu cuma Tuhan, bukan kita. Sebab apa yang saya alami, jalan Tuhan itu tidak seperti yang kita duga. Waktu di Inggris, saya cuma bilang, kita kemana Tuhan? Kamu semua ke Wales, ya. Ngapain? Sampai di tempat di mana namanya siapa sih? Van Robert apa saya? Itu yang dipakai Tuhan. Bayangin saudara. Itu luar biasa tenan. Dan dia tidak melakukan apa-apa. Dia cuma membaca Alkitab. Ya Tuhan ngomong apa, dilakukan. Nah, ya sudah. Pengaruhnya itu kok sampai 50 tahun. Tidak ada penjara, tidak ada orang mabuk, tidak ada kafe. Bayangin, 50 tahun. Orang tidak ada mabuk-mabukan, orang tidak ada pergi ke pelacur, orang tidak ada yang di penjara berbuat jahat. 50 tahun. Setelah itu, hilang sama sekali. Sekarang gerejanya itu tinggal yang kebaktian orang berapa? 10. Ada api? Tidak ada. Saya cuma hanya, Tuhan bilang, kamu ke sana ya. Nah, sana ngapain? Terus orang pendetanya sana bilang, tempat Evan itu dulu di situ. Di tengah-tengah kebaktian di sana. Terus aku ya, terus aku di mana? Ya kamu duduk di situ. Jadi bekas dia, ya saya terus ngapain? Aku bilang. Terus Tuhan dia bilang, hujan awal dia, hujan akhir kamu. Dan ternyata hampir sama. Apa? Ketemu Tuhan juga Tuhan bilang, baca Alkitab. Dan dia memang baca terus. Tapi karena ya itu menurut karpe sendiri, kehendaknya sendiri, sehingga tubuhnya jadi lemah. Tidak kuat. Jadi dia cuma berapa tahun, masih muda, matinya muda, masih muda. Tidak kuat. Karena apa? Dia sama itu percaya melakukan menurut pikirannya sendiri. Bayang. Makanya saya diajar Tuhan, saya bilang gini. Sampai berapa tahun yang lalu itu kan Tuhan ketemu saya didatangi jam 3 sore. Saya baru sembahyang 2 jam. Saya tanya, sekarang nggak bisa saya doa sampai lama. Kenapa? Nah, gara-gara sudah tua, saya tuh kalau doa mesti lutut. Doa tuh berlutut saya. Nah, saya nggak mau berlutut di lantai, nggak kuat toh lututnya. Kan keras, jadi di atas tempat tidur. Saudara tahu, belakangan ini, dari tempat tidur, jatuh ke bawah, kebentur lantai. Itu enggak sekali, berkali-kali. Sampai aku bilang, loh Tuhan, aku deh sembahyang tuh paling enak itu lutut, nyembah kamu. Nah kok ini kok kebentur-bentur ini piye sih Tuhan? Dari tempat tidur loh, jatuh ke belakang. Kadang-kadang jeplak ke belakang. Loh, ini kenapa? Hilang ingetan. Kayak orang tertidur. Nggak sadar. Nah, saya waktu beberapa hari yang lalu tuh ngomong sama Ma, yuk kita ke BCA karena
si Semi minta duit lagi nih, tobat aku bilang gitu. Tapi ya sudahlah, kalau minta duit itu cuma 100.000, 400 juta. Piye coba? Aku muni, buat bayar utang ini. Ya wes ayo coba diukutin semua. Tabungan, semua apa, ayo. Dan saya sedang jalan sama emak ini. Tahu-tahu itu hilang. Saya kelihatannya itu lantainya itu turun semeter. Jadi saya melangkah tuh, guling sana, guling sini. 3 langkah, hampir jatuh. Tapi tidak jatuh. Sampai emak bilang, ada apa buat kamu? Nggak tahu. Hilang dewek. Nah terus, pantesan. Aku lihat kamu kok kayak kakek-kakek sampai tuwek. Ya itu sebetulnya mesti mati. Tapi orang tuanya belum boleh mati. Ya wis, hidup lagi ya. Jadi jangan kira kalau engkau bisa gini ini karena anugerah saja. Masih hidup. Karena waktu di Wales juga begitu. Saya bilang, Tuhan, aku ini sudah capek. Perjalanan 16 jam. Dari sini ke Dubai 8 jam, dari Dubai ke Inggris 8 jam. Belum di jalan naik mobil lagi. Aku bilang, Tuhan, saya minta ini terakhir ya. Cuma ngomong gitu loh. Langsung Tuhan ini ngomong melalui anak-anak Tuhan di Jakarta. Beritahukan Pak Yusa, tidak boleh ngomong gitu. Aku ngomong apa? Aku ya gitu. Aku ngomong ya sudah lupa. Sekedar ngomong. Tuhan bilang, tidak boleh. Kamu lihat apa? Aku dilihatkan Tuhan Pak Yusa itu ngomong sama Pak Agung. Ngomong apa? Aku sudah capek, Gung. Kamu yang nerusin aja ya. Tidak boleh. Terus Tuhan bilang apa? Tidak. Tetap kamu. Langsung aku bilang, tidak boleh mati lagi. Malah saya dimarahi. Tidak boleh minta pulang. Karena itu tandanya kamu menetapkan hidupmu menurut pendapatmu sendiri. Bayangin. Jadi, kamu terima tugas itu. Aku bilang, oke, saya terima. Tapi beri kekuatan. Tidak mampu aku. Ya, nyatanya sampai sekarang masih hidup. Dan ya masih punya semangat. Kalau tidak mungkin. Saya suruh khotbah gini. Oh lo, yo, sudah no. Tapi kalau Tuhan ya ngomong baik. Maka dari itu, saudara, kita tuh harus benar-benar cobalah bergantung kepada Tuhan dengan cara yang sederhana, hari demi hari. Coba belajar mulai, mau pakai pakaian, mau makan, mau apa, ngomong sama Tuhan. Boleh dah Tuhan makan ini, boleh dah. Sebab sudah pada waktu di Malaysia, Tuhan terkenal duriannya kan enak. Wow, saya langsung durian. Bisa, durian ini luar biasa. Ya betul, saya kepingin. Aku ngomong ke Tuhan, Tuhan boleh makan durian dah. Boleh, tapi tidak sekarang. Tugas selesai dulu. Nah, jadi tugas selesai, malam itu saya bilang ke Lisa, Lis, tugas selesai Lis, malam ini. Nah, tapi kan makan durian tidak boleh di hotel. Di mana? Oke, aku cari jalan. Nah, kita beli pesan yang nomor 1, makan di luar hotel. Sebelahnya. Karena toko-toko tutup toh malam. Nah, makan di depan toko. Ngemper. Oh, jadi beli berapa puluh durian. Ini enak, ini enak, ini enak.
Oh, aku bilang, oke lah. Nah, terus Agung yang kepengen. Tapi anaknya pesen sama mamanya, jagai bapakmu, tidak boleh makan durian banyak-banyak. Jadi makan 5 pongge cukup pak, tidak boleh banyak. Waduh, ada satpam. Saudara tahu saya makan berapa? 20 pongge. Sampai orang, Pak Yusa berapa? Oh, baru 10. Nyobai segala macam 20 pongge. Nggak panas, Pak. Nggak tuh. Ya nggak pusing. Nggak tuh. Mau terus. Tapi pada waktu sudah 20, Tuhan bilang, cukup. Ya sudah. Ngerti tidak, saudara? Cobalah jalan dengan Tuhan. Dalam segala perkara. Jangan kamu batasi dengan pikiranmu gini. Kalau perkara yang gede saja. Jangan. Latihan hari demi hari. Sampai baju pun yang kamu pakai. Coba tanya sama Tuhan. Saya mau khotbah ini yang saya tanya. Kau pakai baju apa? Baju profetik. Kalau Tuhan bilang, saya suka. Ya pakai aja, ambil seadanya. Yang penting enggak kekecilan. Ngerti saudara? Coba ngalami secara pribadi. Itu melatih engkau nanti dalam tuntunan Roh Kudus dalam saat-saat yang penting sekali. Sebab banyak kejadian yang sadet-saknyet seketika. Dan itu menetapkan apa yang kamu akan alami. Ngerti enggak? Aku paling ngeri itu kalau seketika Tuhan bilang, matang. Makanya kalau kamu sudah biasa, kamu tidak usah takut. Apapun lakuin aja, Tuhan yang akan menyelesaikan. Sampai kecelakaan mau terjadi pun, aku udah dikasih tahu. Apanya aku harus lakukan? Jalan aja. Jedet, brok, mati. Kalau Evi meninggal, aku cuma, Evi mati. Tidak dikasih tahu. Terus saya baru tahu setelah orang-orang tanya, Pak Yusa keluarnya dari mobil bagaimana? Iya, dari mana ya? Tidak tahu. Mau mobilnya hancur kayak gitu, kok saya masih hidup bisa keluar? Evi saja dikeluarkan digergaji. Tapi saya bisa keluar. Kenapa pada waktu itu saya tahu-tahu dia di luar mobil? Ya tidak tahu, saya bilang. Nyatanya saya di luar kok. Bisa keluar. Kacamata itu sampai seperti kayak meot-meot. Tapi ya dibawa ke tukang kacamata ya 10 menit dari bagus. Tidak pecah lagi. Bayang. Mata itu bengkak sampai sebulat tenis. Dua-dua. Tapi kacanya tidak pecah. Coba kacanya pecah. Bubarlah mata saya buta. Saya begitu kenapa? Tidak tahu. Kejadiannya bagaimana? Tidak tahu. Hasilnya begitu ya sudah. Saya tanya Tuhan, Tuhan Evi meninggal. Ya. Kenapa? Itu terbaik. Biar gue bingung dah. Nah, kalau saya mau ngerti, mengapa? Pusing dah. Lebih-lebih kalau Bepes sama AL pada waktu itu umur 10 tahun tanya, bagaimana kong? Kong ya udah ngerti. Wong kong ya mau mati dewek. Tuhan bisa ngomong, mengatur mereka. Coba bayangin, waktu di Inggris, Bepes itu bisa khotbah bahasa Inggris. Aku sampai melongo. Bepes ngomong apa? Bahasa Inggris. Aku yang ngerti. Bepes khotbah bahasa Inggris. Aku sampai tanya sama dia. Kowe ngomong bahasa Inggris? Iya. Caranya piye? Gak tahu. Ya cuma ngomong wae kong.
tanya sama Tuhan, apa yang harus diomong aku nggak bisa. Tapi Tuhan bilang, ngomong, ya ngomong. Yang keluar apa? Ya udah tahu. Bayangin, saudara. Lah aku bingung toh. Pes kok khotbah bahasa Inggris. Wis ngono saut-sautan biasa sampai AL ya. Sampai siapa? Sampai AL lagi. Kok bisa? Ya enggak tahu, pokoknya itu keluarnya bisa gitu kok. Iya. Itu Tuhan. Sebab kita enggak pernah bisa. Nah, orang kayak saya ini, saya apa? Maka dari itu, saudara kita harus belajar caranya mengatasi itu bagaimana. Satu adalah akui keadaanmu, kelemahanmu, sakitmu pun akui. Jangan merasa gini, kita pun harus lawan. Ah, udah betul. Tapi caranya itu harus hineni. Tanya Roh Kudus, apa yang menjadi bagianku, apa yang harus aku lakukan, keadaanku begini, akui. Setelah itu baru tanya, apa yang aku harus lakukan. Sebab kerap kali kalau kita sudah gitu, keinginan kita timbul. Tapi Tuhan maunya ngucap syukur. Dah sudah tahu, dah usah tahu. Karena dengan kamu mengucap syukur, kamu percaya Tuhanmu akan bertindak. Di mana kamu tidak mampu, Dia yang akan bertindak. Di mana kamu masih mampu, dibiarkan. Sampai kamu mengatakan, tidak mampu Tuhan. Itu bagian Tuhan. Makanya itu mengucap syukur. Percayalah. Tuhanmu itu tidak mungkin tidak bertindak. Yang penting itu apa? Sikap hati. Sikap hati yang pertama itu loh. Itu yang menetapkan. Di mana kamu menyerah, nyanyian itu mengatakan rela. Jadikan aku pijakan. Apapun yang dilakukan oleh Tuhan, kamu rela. Karena Tuhan lebih tahu yang menetapkan. Kamu cuma tinggal gelinding, berkata, paksakan kehendakmu dalam hidupku. Saudara tahu, saya tuh tiap pagi doanya cuma apa? Paksakan kehendak. Apapun yang terjadi, aku tetap mengucap syukur. Karena engkau baik. Bayangin, kalau butuh duit palpean ratusan juta, saya itu mengharapkan dari mana coba? Tidak ada. Cuma kau tahu aku harus berbuat apa. Nanti kadang-kadang Tuhan jual simpananmu. Semua. Nah, berapa bagian? Ya jual. Dari situ kita melihat kita itu sebetulnya masih terikat enggak? Dengan harta, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan. Jadi penyerahanmu itu sampai di mana? Itu nanti saudara tahu. Maka dari itu ini cuma tinggal 2 bulan ya lebih ya. September ya, ini sudah Oktober toh. November, Desember, cuma 2,5 bulan. Ya toh? Bayangin. Itu kita harus benar-benar percayalah. Tuhanmu tidak akan meninggalkan kamu. Kemarin saya ditelepon. Waktu kamu di Wales, di Inggris, kamu menancapkan panjanu, apa itu? Patok. Kamu patok di sana. Sehingga hujan awal dan hujan akhir, itu nanti datang bersama-sama. Kalau bersama-sama berarti waktunya sudah habis. Ya toh? Aku bilang amin. Kemarin ditelepon. Kamu ada di atas gunung. Kamu membawa bendera panji-panji. Tuhanku adalah kekuatanku. Kamu semangat sekali mengibarkan panji-panji itu. Dan mendapatkan kemenangan. Dari itu, saudara. Saya sendiri terus terang ngomong sama Tuhan.
mampukah aku menyelesaikan bagianku sampai Desember? Tuhan bilang, waktu di Inggris, waktu hari Yom Kippur, itu di mana hari imam besar masuk ke bait Maha Kudus, dan Tuhan berbicara. Di situ Tuhan bicara. Kamu lihat apa yang aku sudah lakukan untuk kamu. Kelihatan semua. Dan semuanya ikut kamu. Nangis aku. Jadi kamu selesaikan bagian. Maka dari itu, saya pun tadi ngomong seharian, apa pesanmu apa? Berikan anak-anakku kemampuan. Minta saya sama Tuhan. Supaya mereka tuh sanggup sampai akhir. Tanpa Tuhan dasar. Kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Samping itu, kadang-kadang Tuhan mengatakan, sudah kamu pulang dulu. Ada yang disuruh pulang. Aku belum pengen mati, Pak. Loh, yang menetepin itu siapa? Kamu ngomong, aku belum siap mati, Pak. Itu saja sudah berarti kamu menetapkan hidupmu sendiri. Bukan Tuhan. Marilah kita itu nyerah percaya. Tuhanmu itu baik. Dia pasti berbuat yang terbaik. Di mana engkau tidak sanggup, dia bertindak. Dalam peperangan apapun, Tuhan yang menetapkan. Jadi jangan cari jalan sendiri. Tapi hadapi semua bersama dengan Tuhan. Maka engkau dan saya pasti sampai. Amin. Mari kita berdoa. Minta sama Tuhan. Supaya mempunyai kekuatan dalam menghadapi masalah apapun dalam keluargamu, penyakit, maupun keuangan, maupun damai sejahtera, keluarga, minta sama Tuhan. Supaya kamu mampu menyelesaikan bagian kita. Karena sungguh tanpa Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Firman Tuhan sudah berkata, di luar aku, kamu tidak bisa apa-apa. Maka dari itu, kami, saudara, itu seolah-olah kalau dihitung gereja barang itu kita sesat. Sebab orang perjamuan kudus itu di gereja itu 3 bulan sekali. Sangat sakral. Saya di rumah sama Tuhan bilang, perjamuan kudus setiap hari. Kenapa? Di luar aku kamu tidak ngaku. Tiap hari, tiap pagi, saya ngadakan perjamuan kudus. Jadi apapun terjadi satu hari, tanggung jawabmu Tuhan. Mati hidup mengucap syukur. Jadi saya tidak minta apa-apa. Kecuali apa? Paksakan kehendakmu dalam hidupku. Supaya aku dapat menyelesaikan bagianku. Kalau ditanya tugas kita apa? Seperti Tuhan Yesus. Makananku adalah menyelesaikan pekerjaan Bapa dalam hidupku. Udah. Jadi nanti habis Desember apa? Tidak tahu. Masih berangkat ke luar negeri atau tidak tahu. Apa yang dilakukan? Tidak tahu. Ucap syukur. Bayangin nanti hari Desember, saya lihat randonya sampai bingung. Kebaktian mulai jam 5 pagi. Kebaktian bukan 1-2 orang atau hamba Tuhan. Kebaktian umum nanti di Semarang. Dimulai jam 5 pagi. Lalu jemaatnya rebutan kursi itu jam berapa? Hah? Oh, dia tidur di Holy. Ya tuh, bayangin. Aduh Tuhan, aku enggak tahulah. Engkau mau ngomong itu, ya amin.
Ya toh, tahun yang lalu kan bingung saya. Kebaktian kok 24 jam. Oh, sing kuat siapa? Tapi nyatanya ya banyak yang kuat ya. Meskipun tidur di hadirat Tuhan. Tapi nyatanya kuat toh. Saya nyatanya ya kuat. Ikut terus dari permulaan sampai akhir. Meskipun tadi tidur 1-2 jam, keluar lagi. Tidur 1-2 jam, Tuhan bilang, keluar. Ya sudah, nurut. Sampai tahu-tahu kaki bengkak kambang. Gara-gara apa? Disuntik vitamin supaya kuat. Oh ya. Kalau manusia itu dikuat, tapi nyatanya pembuluh darahnya tidak kuat. Pecah. Enggak bengkak semua kaki saya. Tapi kalau kita sama Tuhan, kuatlah. Apapun. Paling-paling ya sebentar, kuat lagi. Lemes, kuat lagi. Ngucap syukur. Ya. Tuhan, hamba-Mu menghadapkan anak-anak-Mu kepadamu hari ini. Kalau Engkau sudah mengatakan menjanjikan bahwa hamba-Mu ada di puncak gunung dengan melambaikan banner tanda Tuhanlah kekuatanku. Hamba percaya dan hamba memohon anugerah-Mu. Biarlah tiap-tiap anak-Mu mendapatkan anugerah daripada-Mu, kekuatan daripada-Mu. Supaya kami menaikkan panji-panji-Mu, bahwa Engkaulah kekuatan kami, bahwa Engkaulah segalanya bagi kami, dan kami melakukan semuanya, menghadapi semua hanya karena anugerah-Mu. Kaya karata seketek. Kamu lihat Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, pribadi demi pribadi. Mereka menantikan, mereka minta kekuatan daripada Tuhan menghadapi masalah demi masalah. Supaya kami tidak apatis, tidak putus asa, tapi kami percaya Tuhanlah segala-galanya bagi kami. Karuniakan kepada kami percaya kepadamu. Karena sebetulnya semua asalnya daripada-Mu dan kembali kepadamu, oleh-Mu. Semuanya hanya karena anugerah. Dan kami akan mampu menyelesaikan bagian kami hanya karena anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Semua katakan, amin.